Kalau sampean salahnya orang yang dicintai, kayak Nabi Adam nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitu loh. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan sajaratil khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak sukanya anut-anut umum wong muni sajaratil khuldi ya ikut sajaratil khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak. Makanya sebagian aja diredaksikan dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti zauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut zauk atau dzaqo. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangoni minggatlah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak dadi sangoni. Maca iki cung ya kok ben. Dadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam ya benar diusir, tapi sudah bawa bekal diwarai oleh pangeran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini. Waqa samahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khudul itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh. Nah karena kata pakai wawahi, terus kata Nabi Adam, fawwah wa izzatika ya Rabbi, ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pengiran wa izzatika, demi kehormatanmu ya Allah, fawwahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau, kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmane Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, biasa bodoni saya, nipu saya, terus bilang gini, Gus Bah, jangan ditimbali Mbah Mun, dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni, karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya enggak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita sebut wawahi. Allah sekarang ngalalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatat nama Allah, kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri, misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih, tenang tahu ora. Oh, itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung. Saking takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi. Nah itu yang kata kuncinya waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihur. Itu kalau sampean teliti. Ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam apa? Jika dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi, ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika
Kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang yang menyebut nama engkau kemudian dia dusta. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong nek sebakat wali. Itu begitu. Nah, kalau jenis ini kok salah? Itu waj'al sayyiati man. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibulahkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat ada gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun. Diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun diperangi baru diberi izin perang, jangan langsung bangun tidur perang, itu gak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih lah karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW